Selamat siang pemirsa, Misi Keadilan MSK melakukan unjuk rasa di Polrestabes Makassar. Dalam aksinya, MSK menuntut pihak Polrestabes Makassar untuk membebaskan Ishak Hamzah demi hukum. Ishak Hamzah pada hari ini itu dilakukan rekayasa hukum untuk menjerat di tanah sendiri, saudara-saudaraku sekalian. 10 tahun perjuangan Ishak Hamzah di tanahnya sendiri, namun di Polrestabes tidak memperlakukan Ishak Hamzah seperti manusia, saudara-saudaraku sekalian. Ingat, hei penegak hukum, Anda dihadirkan di tanah ini, di republik ini, untuk tidak lain adalah melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat Indonesia. Namun hari ini, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Polrestabes Makassar ini tidak lagi sesuai dengan tugas dan fungsi, saudara-saudara sekalian. Begitu perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi kepolisian itu tidak lagi dilaksanakan, saudara-saudara sekalian. Ingat dengan baik, Anda diseragamkan, dipersenjatakan, diberikan ruangan, rakyat yang memberikan itu semua, saudara-saudaraku sekalian. Rakyat dengan jerih payah, rakyat yang setengah mati mencari susah nasi, membayar pajak untuk kamu, namun kamu tidak melayani rakyat sebagaimana mestinya, saudara-saudaraku sekalian. Memang sungguh biada oknum-oknum yang ada di dalam Polrestabes ini yang memperlakukan rakyat seperti binatang, saudara-saudaraku sekalian. Ingat, Ishak Hamzah hari ini mestinya bebas demi hukum, yang dimana perintah undang-undang yang mengatur terkait hukum acara pidana pasal 24 ayat 4 harus bebas demi hukum, saudara-saudara sekalian. Namun lagi-lagi dicekal oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, yang biadab, yang mencekal kebebasan demi hukum, hak keadilan, hak Ishak Hamzah, saudara-saudara sekalian. Ingat, saudara-saudara sekalian, Ishak Hamzah memiliki hak asasi manusia, namun dipertontonkan oleh pihak oknum Polrestabes Makassar tidak manusiawi. Ishak Hamzah di dalam tahanan dikeluarkan begitu saja tanpa ada landasan hukum, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saya perintahkan rekan-rekan jemput Ishak Hamzah, kita suarakan bebas demi hukum hari ini Ishak Hamzah, saudara-saudara sekalian. Ini berdasarkan perintah perundang-undangan hukum acara pidana, yang dimana oknum-oknum penyidik tidak lagi begitu pada tugas dan fungsinya pada hari ini. Kami di sini hadir sebagai misi keadilan untuk menegakkan keadilan di republik ini, saudara-saudara sekalian. Maka dengan itu, lillahi ta'ala, karena Allah kami berjuang. Pada hari ini kami rela mengeluarkan darah sedikit pun demi keadilan di negara ini. Maka dari itu kami sampaikan kepada diri, diberlakukan ketidaksewenang-wenangan, dibuatkan rekonstruksi hukum untuk menjerat Ishak Hamzah. Bapak Kapolda Sulsel, Bapak Kapolri yang kami cintai, tegakkan 8 poin presisi yang ada di tanah kami ini, yang ada di republik ini, agar kami senantiasa mendapatkan ridho penegakan hukum yang ada di Polrestabes Makassar ini. Kami cinta kepolisian, kami hormati kepolisian. Ketika engkau memperlakukan rakyat seperti raja, ketika engkau memperlakukan rakyat sebagaimana mestinya melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat Indonesia. Bukti kemerdekaannya sah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan laknatmu ya Allah, doa orang terzolimi pasti satu persatu yang memenjarakan saya akan mendapat imbalan yang ditemukan. Yakin orang terzolimi ini bukan diri saya, tetapi banyak tim-timnya lain. Kalian zolimi. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak ada lagi yang harus kukeluarkan. Hanya persaingan dizolimi habis-habisan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Luar biasa kalian, luar biasa. 2021 pelaporan 1 ada 7 tindak pidana ringan dipilih
ini ditambah pasal siluman 263 yang tidak tahu legalitasnya. Dari mana siapa yang mensusupi pasal-pasal abu-abu itu? Saya yakin Allah Maha mendengar. Wa kullu ja'al haqqu wa sa'al batilu innal batilu kana sauka. Katakan hai Muhammad pada kaummu, akan saya hancurkan orang-orang yang berbuat kebatilan. Itu saja. Baik saudaraku, ini barangkali ucapan terima kasih saya kepada luar biasa 05 penyidik yang menangani kasus ini. Luar biasa sekali. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Isa Hamzah. Dengan adanya hak dan kewenangan saudara penuntut atau yang di dalam menangani persoalan ini mestinya harus memiliki pandangan hukum yang dimana harus memahami terkait dengan adanya pasal 24 ayat 4. Ketika betul-betul tidak mencukupi, maka 60 hari itu setelah harus bebas dari itu. Maka dengan itu kami berharap dengan sangat dan benar bahwa kehadiran UHAP ini kami menginginkan yang namanya keadilan supaya rule penegakan hukum tidak keluar dari garis. Pada hari ini, ketika toh penyidikan membuktikan kesalahan Sakamsa, kenapa tidak jauh sebelumnya dilemparkan saja? Dan kami berjuang di ranah peradilan untuk menegakkan hak keadilan Sakamsa. Namun pada hari ini, kami sangat menyayangkan dengan hadirnya penangguhan itu yang kami tidak setuju. Yang dimana kami ajukan penangguhan di tanggal 21 Juli dan kami gubris di 3 hari setelah itu. Tidak digubris, malam keluar di tanggal 16 kemarin. Ada apa? Itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa di saat aku 2 hari menjelang 60 hari bebas dan hukumnya Sakamsa palsu? Apa? Lihatkan mana tunjukkan yang apa yang dipalsukan. Ya, betul nggak ya? Betul nggak? Nah, ketika Pak Isa dengan pengacara dulu, kami belum tahu kami apa yang dipalsukan ini. Ya nggak? Saya belum dapat apa yang dipalsukan. Kamu tidak dapat, ya sudah. Penyidik berikan fotokopi yang apa yang dibuktikan di lab. Ya kan? Artinya begini Pak Hasan. Waktu kemarin itu sempat dia katakan saya tidak mau dikasih lihat ini dari yang dia bawa Haji Rahmat. Haji Rahmat kan membawa barang yang dia scan ini ke Pak Edwin. Yang saya mau lihat yang mana yang dia bawa ini Haji Rahmat. Karena ada 2 barang yang asli 1, scan 1 sama Haji Rahmat yang diperlihatkan itulah yang scan. Makanya sampai waktu itu saya kejar-kejar Pak Edwin tidak pernah ketemu. Yang hanya Pak Kasih baru dia katakan sama saya ini baru duduk 1 jam, belum habis rokok saya, baru 1 batang ini. Tapi saya bisa kejar terus supaya diperlihatkan barang bukti itu yang katanya mau dilapor. Saya melihat dulu yang mana yang dilapor itu. Kalau yang dilapor sekarang sebelumnya saya sudah laporkan Haji Rahmat itu tahun 2012 penggelapan surat tanah. Makanya saya bilang usut dulu yang pertama ini, Pak Kasat yang ini. Ya kan dia bawa Pak Kasat bilang ini sudah kayak dosa. Nah, akhirnya kan dikasih toh. Kasihan. Kemudian berjalan perkara itu yang aslinya sama Haji Rahmat. Nah, terus kita lakukan sama pemeriksaan Haji Rahmat. Haji Rahmat mengatakan tidak ada, itu yang dikasih isyak. Jadi begini, mungkin kalau kayaknya menggali balik. Enggak, maksud itu saya cuma menyampaikan bahwa tindakan itu sudah lama. Karena Pak Isa ini minta bantu, saya fasilitasi ya kemarin tuh. Sehingga dengan keputusan hasil daripada itu, maka dilakukan gelar. Kalau yang apa Isa? Kembali kepada penyidik. Penyidik itu independen, ya toh? Keputusan dari penyidik itu digelarkan. Ya, dengar ini. Labraki News TV melaporkan, Editor Irsan Daeng Tayang. Penyidik di Polres
KPU sama Wakasat pimpin dan beserta kanit-kanit lain, sehingga dianggap timbullah penetapan tersangka daripada si Ishak. Ya, sehingga penetapan tersangka Ishak dipanggil, nah Pak Kanit tidak datang, sehingga dijemput dan ditetapkan tersangka, diperiksa, ditahan. Kemudian setelah dilakukan penahanan itu, pengacara Anda datang sama saya, toh? Ya enggak? Ya. Meminta untuk ditangguhkan karena mengajukan perkara. Ya enggak? Ya. Nah, saya bilang, kenapa kamu kemarin suruh bawa Ishak? Kenapa harus sekarang kayak gini? Ishaknya kooperatif. Ketika kamu kemarin mengajukan itu, maaf ya, ketika kamu mengadakan kamu bisa dampingi, saya mau mengajukan ini, ya kita cuma periksa tersangkakan saja, tidak ditahan, ajukan perdata. Ya, ketika kemarin itu Ishak itu sampai berapa lama itu dia menghilang. Ya, itu karena surat sakit. Dipanggil kan sekali, dua kali, toh. Nah, ada enggak keterangan dari sini? Ada. Nah, mana Pak Kanit? Jadi saya perlu luruskan terkait masalah panggilan pertama tidak hadir. Kami, nah pada saat itu saya perintahkan begini, cek di rumahnya. Ternyata faktanya tidak ada di rumah. Terus panggilan kedua tidak hadir orang sakit, mengeluarkan surat keterangan dokter di Maros. Puskesmas. Saya cek di sana itu keterangan dokter di sana bahwa ini hanya sakit batuk. Oh tidak. Jangan begini tapi jangan ini yang saya dapatkan, ya ini yang saya dapatkan. Nah, kemudian itu segala itu tidak kooperatif. Makanya saya berlakukan surat perintah membawa. Begitu. Sehingga pada saat dibawa ke kantor, karena penyidik menilai bahwa ini kepentingan penyidikan, makanya kami melakukan upaya paksa itu penahanan. Gitu. Terus saya perlu tambahkan juga bahwa pendaftaran perkara perdata itu setelah penetapan tersangka. Dan pasal pokoknya di sini 263 bukan 167. Begitu. Boleh dipahami dengan teman-teman. Labraki News TV melaporkan, editor Irsan Daeng Tayang. Masalah kejahatan yaitu 263 kan begitu. Dan kalau terkait 263-nya, terkait dari 263 kan artinya menggunakan surat palsu. Kapan dan di mana dia lakukan menggunakan surat palsu itu, Pak? Nah, fakta ya. Artinya alat bukti yang kami sudah dapatkan ya. Bahwa rincik yang digunakan menguasai lokasi tanah di Warombong itu kami sudah uji lapor. Artinya kalau terkait masalah rinci yang kita lapor itu kan maksudnya kita dapatnya dari mana? Nah, kan begini, kalau ceritanya kan jelas Ya. bahwa rinci yang digunakan di lokasi tanah itu diserahkan ke Haji Rahmat. Nah, kami periksa Haji Rahmat. Haji Rahmat membenarkan bahwa rinci inilah yang diserahkan ke saya si Isa ini. Nah, karena kami mengecek di buku C, buku F, ternyata rinci itu tidak terdaftar. Nah, pasti kan kalau buku rinci itu pasti kan saya mengecek di buku C, buku F. Kan tidak mungkin ke BBN, kan begitu. Nah, keterangan camat rinci ini tidak terdaftar dan tidak bisa diletakkan titik koordinatnya. Nah, saya menguatkan lagi ke BBN terkait juga sertifikat dimiliki oleh pelapor. Nah, sertifikat pelapor terdaftar dan sudah diberikan batasnya dan di situ objeknya. Nah, terus saya kuatkan lagi di BBN terkait masalah rinci. BBN juga mengatakan bahwa kalau rinci Pak itu tidak bisa diketahui titik koordinatnya. Kan begitu. Nah, terus berlanjut masalah penahanan. Nah, tadi ini biasa saja. Tadi kita mengatakan bahwa pada tanggal 16
Tanggal 9 ya? Tanggal 9 permohonan penangguhan penahanan. 21 Juli ditahan. Enggak, Pada hari itu saya ajukan permohonannya. bantuan. Permohonannya. Kan tanggal 21 Juli ditahan. Nah, pada hari itu pun Terus? saya mengajukan. Nah, di sini di permohonannya kita itu tanggal 9 Agustus. Masih ada permohonannya. 9 Agustus. Iya, jadi Terima benar. diterima, Ya. diterima itu kan, ya kan, register. Nah, terkait itu teman-teman, kalau masalah penahanan itu kan sudah jelas, kita sama-sama mengacu dari Tuhan, ya kan, untuk kepentingan itu kan kami menilai untuk menganggap bahwa ini masih akan melakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan. Nah, berdasarkan pasal 31 KUHP, ya pada tanggal 16 jelas di situ di pasal 31 KUHP itu bahwa itu kewenangan penyidik, itu jelas di situ. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti setelah 2 hari sebelum habis kita tangguhkan, itu tidak benar kalau kita mengatakan bahwa kami sewenang-wenang. Kami tetap melakukan sesuai dengan aturan yang ada, begitu. Terus setelah itu Pak Isa kan tidak meninggalkan di situ, di halaman masjid itu. Nah, setelah tanggal 16 itu Pak Isa tulis tangan lagi kami. Kamu itu. Mungkin saya runut sedikit masalah seperti apa penulisnya Bapak sampaikan. Jadi terkait dengan warga yang dimiliki saham saya ini, artinya sertifikat atau kasimanan bukti yang digunakan oleh Haji Rahmat, saya bisa buktikan bahwa di tahun 2012 Haji Rahmat pernah dihapus, Bapak tidak sadar. Labraki News TV melaporkan, Editor Irsan Daeng Tayang.